pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi dengan kami TKP, Tim Kepo Pancasila. Sesuai dengan judulnya di segmen ini, TKP kali ini kami akan mengkupas seputar Pancasila nih. Dan untuk topik yang akan kita bincang pada hari ini yaitu Pancasila sebagai sistem etika kehidupan berbangsa. Topik yang sangat menarik, bukan teman-teman? Ya, pokoknya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, supaya kita lebih kenal dan lebih akrab antara satu sama yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Clifaraldo Araman. Biasanya sih saya dipanggil Tegar ya, cuma kadang Farel juga sih. Dan selanjutnya rekan saya yaitu Oke, saya Winda Arianti dan biasa dipanggil Winda. Nah, tentunya kami di TKP ini tidak berdua saja untuk meriahkan acara ini. Betul, Mas Tegar? betul sekali Mbak Winda. Oke, kita sapa aja ya langsung narasumber kita yang kece-kece ini. Halo guys. Halo. Halo. Terima kasih sudah berkenan untuk menemani kami di acara ini. Sebelum itu, boleh dong kita kenalan dulu. Kita mulai nih dari Mbak Nailil. Coba perkenalkan dan sebut asal kotanya dari mana ya. Baik, terima kasih Mbak Winda. Halo semuanya, perkenalkan aku Nailil dari Ungaran. Oke, selanjutnya Mbak Saila. Halo semuanya, kenalin aku Sheila, aku dari Prodedi. Salam kenal. Kenal. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Arum. Oke, perkenalkan nama aku Arum Nurhaya, sering dipanggil Arum. Aku berasal dari Kota Semarang. Halo. Hai. Halo Mbak Arum. Oke, wah sepertinya sangat semangat sekali ya para narasumber kita hari ini untuk membahas topik kali ini. Baik, tanpa perlu lama-lama, mari kita ke topik pembahasan. Nah, sebelum ke topik pembahasan yang utama, kalian tahu nggak sih apa itu etika Pancasila? Nah, kalau untuk yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan nih apa itu etika Pancasila secara singkat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, sehingga Pancasila sebagai sistem etika bisa diartikan sebagai jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, udah terkirim nih beberapa pertanyaan dari sobat-sobat TKP. Nah, pertanyaannya tuh rata-rata pada merujuk kepada implementasinya itu sendiri. Jadi, bagaimana sih mengimplementasikan sistem etika Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang mengacu pada nilai sila Pancasila? Coba nih Mbak Nailil, tolong dijelaskan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nah, jadi implementasi etika Pancasila itu dapat terlihat pada setiap silanya. Seperti pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri, dalam hal ini, implementasi pada sistem etika Pancasila yaitu toleransi yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai agama serta kepercayaan individu lain. Hal tersebut perlu dilakukan agar kehidupan bermasyarakat selalu tentram dan damai. Negara maupun setiap individu masyarakat juga tidak memiliki hak untuk memaksa individu lain agar masuk ke agamanya, karena setiap individu bebas memilih kepercayaannya masing-masing. Selain itu,
Yang terakhir nih, pengimplementasian sistem etika juga berlaku pada masyarakat Indonesia sebagai umat beragama. Hal ini menjadikan setiap agamanya sebagai pedoman bagi kehidupannya, begitu. Iya. Oke, terima kasih ya Naomi. Jawabannya sangat benar sekali ya. Jadi secara garis besar itu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang percaya dan takwa akan adanya Tuhan. Diketahui juga implementasi masyarakat Indonesia akan keberagaman itu dilakukan dengan toleransi dan saling menghormati perbedaan keyakinan orang lain, juga tidak ada paksaan dalam memilih kepercayaan. Apalagi kepercayaan yang dianut juga dijadikan pedoman bagi kehidupan masing-masing. Selanjutnya nih, untuk Mbak Arum, bisa minta tolong dong dijelaskan bagaimana implementasinya dalam sila kedua dan sila ketiga. Silahkan Mbak Arum. Oke, Mas Tegar. Nah, sila kedua. Isi dari sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, hal ini itu menyangkut tentang nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu dalam hal ini itu mengenai pengakuan harkat, martabat, serta derajat manusia yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sebagai sama manusia ciptaan Tuhan nih, masyarakat dapat menyamaratakan antara hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan yang ada. Sebagai manusia yang sama derajatnya, maka hal yang harus terus dikembangkan adalah kerjasama dan saling menghormati. Nah, pada sila kedua ini juga terdapat nilai keadilan. Nilai ini diimplementasikan dengan memiliki sikap berani dalam membela keadilan dan kebenaran yang berlaku. Selanjutnya itu sila ketiga yang berisi tentang sila persatuan Indonesia. Prinsip gotong royong sangat berhubungan erat dengan sila ketiga ini. Mengapa? Karena di mana prinsip bersatu selalu menjadi hal utama dalam kemajemukan. Tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas. Semua itu bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini yakni ketika masyarakat Indonesia ini mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dalam hal ini itu berarti masyarakat Indonesia menyanggupi untuk berkorban demi kepentingan bersama. Sikap rela berkorban tersebut ditambahkan dengan rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia, sehingga muncul rasa ingin menerbitkan dan memelihara perdamaian bangsa dengan sendirinya. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya ya Mbak Arum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sila kedua ini menekankan pengakuan akan martabat manusia serta keberanian dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pada sila ketiga itu menggarisbawahi pentingnya gotong royong, persatuan, kebenaran, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua sila ini saling melengkapi, menegaskan pentingnya kerjasama, menghormati, serta rela berkorban demi kepentingan bersama dalam membangun bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu. Wah, terima kasih Mbak Widya atas kesimpulannya. Selanjutnya nih yang terakhir untuk Mbak Sheila. Bisa dijelaskan dong bagaimana penerapannya pada sila keempat dan sila kelima. Silahkan. Baik, aku jelasin ya pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini itu mengandung nilai dalam musyawarah yang keputusannya selalu dihormati, dijunjung tinggi, dan diterima oleh semua pihak yang terkait dalam musyawarah. Keputusan tersebut itu harus pula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan bersama pada kepentingan pribadi maupun golongan. Musyawarah itu mencapai mufakat dalam hal ini juga mengembangkan rasa kebebasan, merdeka, juga kebersamaan. Jadi sistem etika yang diimplementasikan dapat tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu memperhatikan keutamaan dari kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Nah, dan untuk sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu harus diwujudkan dengan sadarnya hak dan kewajiban sebagai masyarakat suatu negara.
Implementasinya sendiri itu dalam sistem etika Pancasila dicerminkan dalam sikap gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini ialah mengarah kepada rasa menghargai sesama, seperti menghargai hasil karya orang lain, menghargai hak orang lain, dan menghargai setiap usaha orang lain. Dalam sila ini juga masyarakat berperan sebagai makhluk sosial yang sangat diperhatikan, yakni sebagai individu yang gemar menolong, individu yang bermanfaat bagi sesama, serta individu yang bekerja keras. Hal tersebut merupakan upaya yang mewujudkan kemajuan bangsa dalam aspek sosial. Seperti itu, Mas. Wah, keren sekali nih penjelasan dari Mbak Sela. Baik teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sela tadi, pada sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dihormati oleh semua pihak terkait demi kepentingan bersama. Hal ini mencerminkan kebebasan, merdeka, dan kebersamaan dalam mencapai mufakat. Sedangkan sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial, gotong royong, kekeluargaan, serta menghargai sesama sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan sosial bagi seluruh masyarakat. Kedua sila ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan negara yang adil dan sejahtera. Oke, setelah kita tadi membahas bagaimana implementasinya, tentu saja pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Bisa tolong dijelaskan, Mbak Nailil? Baik, faktor-faktor yang pertama ada faktor pendukung dan penghambat konsep penerapan Pancasila sebagai sistem etika itu ada pada faktor internal dan eksternalnya. Nah, faktor internal yang menyebabkan minimnya penerapan nilai Pancasila itu bisa disebabkan oleh berbagai hal yang tentunya salah satu contohnya sistem pendidikan di Indonesia yang kurang memperhatikan pembelajaran moral dan etika. Mirisnya, itu standar pendidikan dan kelulusan sekolah mayoritas ditentukan oleh pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Sehingga dari pembelajaran tersebut hanya akan melahirkan siswa-siswa yang materialis. Sedangkan dari faktor eksternalnya sendiri, banyak pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Sebenarnya, HAM atau hak asasi manusia tersebut sudah termasuk ke dalam Pancasila, yaitu dalam sila keadilan sosial. Saat ini pun kebebasan HAM telah disalahgunakan, misalnya alasan kebebasan HAM dan hak berekspresi yang seakan-akan ingin memperbolehkan masyarakat untuk berpakaian buka-bukaan. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sebuah kebebasan yang hakiki. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut bukanlah budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia. Maka penerapan nilai-nilai Pancasila inilah yang harus tetap dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjadi bangsa Indonesia yang benar-benar Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila adalah fondasi dasar negara yang terus dipegang erat oleh bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika. Begitu, Mbak. Wah, sangat khusus sekali ya, Mbak. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memang lebih memandang tinggi pelajaran umum saja, sehingga hal tersebut melahirkan siswa-siswa yang materialistis. Dan zaman sekarang itu banyak sekali orang yang melenceng dan tidak berpegang teguh terhadap Pancasila. Padahal sudah dijelaskan di sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun masyarakat masih banyak yang menyepelekan dan berpakaian buka-bukaan. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sebuah kebebasan berekspresi yang hakiki. Oke. Dalam diskusi kita hari ini, kita telah membahas apa yang telah disajikan oleh para narasumber kita, yaitu tentang bagaimana implementasi Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa yang mencangkup nilai
mulia seperti sila ketuhanan, sila kemanusiaan yang adil, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan konsep Pancasila sebagai sistem etika. Benar sekali yang dijabarkan oleh Mbak Winda tadi. Faktor-faktor internal seperti kurangnya pembelajaran moral dan etika dalam sistem pendidikan, serta pengaruh budaya dan peradaban luar negeri dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kebebasan hak asasi manusia tidak boleh disalahgunakan menjadi alasan untuk melanggar nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mengatasi berbagai faktor penghambat yang ada. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat, bersatu, dan menjunjung tinggi moralitas serta etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Terima kasih atas wawasan yang sangat berharga ini. Itulah penutup dari diskusi kita kali ini. Mari kita terus berjuang untuk mewujudkan Pancasila sebagai pedoman etika kehidupan berbangsa. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan tetap semangat dalam menjaga keutuhan dan kebesaran bangsa Indonesia. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan sampai jumpa.